Gimana melihat dilematik dari partai PD ini terkait ingin mengusung Ahok? Artinya ada kabar terakhir mereka nggak jadi. Yang ingin tanyakan gimana sih mungkin Kak Doni melihat situasi ini, apalagi beberapa hari sebelumnya riuh ya dengan putusan MK gitu masyarakatnya. Gimana Kang melihatnya Kang? Ya, ini fenomena yang menarik kalau menurut saya. Fenomena menarik begini. Kan semua masyarakat juga tahu bagaimana seorang Anies Baswedan dulu dengan PDIP, bagaimana seorang Anies Baswedan dulu dengan Ahok berhadapan-hadapan dalam pilkada. Nah, hari ini entah anugerah untuk Anies atau anugerah juga untuk PDIP. Kenapa? Karena saat ini kalau kami melihat ini, kita melihat Anies kan sebenarnya sudah ditinggalkan nih. Semua partai sudah diborong oleh Koalisi Indonesia Maju plus, ya, plus Nasdem, plus PKB, plus PKS. Terus kendaraan Anies apa? Hilang. Bahkan saya juga sedih sebenarnya ketika Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan, wah ini kita Nasdem berat untuk mengusung Bung Anies supaya Bung Anies sadar diri lah gini. Karena bukan keinginan tapi keadaan. Begitu juga dengan PKS yang menyatakan, yang menggebu-gebu dari awal dengan calonnya Pak Soebul Iman, ya aman. Nah, dari awal tapi kelihatannya semua menurut saya udah skenario bagaimana caranya di menit-menit terakhir Anies tidak bisa maju. Nah, ini miracle semua, keajaiban menurut saya, keajaiban buat seorang Anies Baswedan. Tentunya dengan putusan MK itu, saya melihat begini, melihat semua ada keajaiban. Artinya orang-orang yang berpotensi untuk memimpin provinsi semuanya dijegal. Kita contoh siapa? Anies Baswedan, Airin, terus ada lagi Edi Rahmayadi dan banyak lainnya. Tetapi semua diselamatkan oleh PDIP. Lah ini kan luar biasa PDIP sekarang. Apakah PDIP ini karena memang sendirian? Apakah juga memang semangatnya untuk ke situ? Atau mau balas dendam, ingin menunjukkan bahwa kami PDIP bisa. Nah, disitulah kira-kira ini yang saya bilang miracle-nya ini, dengan ada putusan MK, semua kepala daerah yang berpotensi bisa maju mengikuti, akhirnya bisa maju mengikuti konstelasi pemilihan gubernur. Jadi artinya Kang, untuk ini terkait dengan putusan MK kemarin. Nah, apakah PDI dapat juga mencalonkan sekaligus dua dengan artinya dengan ketua dan wakilnya untuk di satu provinsi atau gimana? Ya, pastinya sangat bisa, karena kan cuma 7,5%, artinya PDI sudah melebihi suaranya dari 7,5%. Akhirnya bisa memajukan sendiri, maupun kepala daerahnya maupun wakil kepala daerahnya. Tetapi di sini kejelian, menurut saya kejelian atau keberuntungan para kepala daerah yang tersingkirkan, kayak Anies Baswedan, Airin di Banten, Edi Rahmayadi di Sumatera Utara. Nah ini menurut saya semua kayak sudah yang maha kuasa yang ngatur. Jadi orang-orang terbaik, putra-putra terbaik di negeri ini bisa tetap mengikuti konstelasi pemilihan gubernur. Oke, Kim Plus ini kan banyak banget partainya. Seberapa yakin sih PD untuk bisa melawan mereka nih untuk di kontestasi pilkada ini? Begini, terutama di DKI ini sih sebenarnya ya, kalau kita lihat bukan soal partai. Menurut saya Anies itu perlu kendaraan saja untuk berangkat, karena masyarakat, warga DKI mayoritas adalah merindukan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur. Jadi bukan karena partainya, jadi karena figur calonnya itu. Nah, didukung oleh partai untuk mendapatkan tiket. Nah ini kan lebih seru di DKI gini. Coba kebayang nggak kita ya, Anies Rashid Baswedan maju melalui PDIP, tim suksesnya adalah Ahok. Ini kan menarik.
dua kekuatan itu dijadiin satu, udah nggak ada lawannya deh kalau Betawi bilang gitu. Ya? Ya, melihat kondisi ini juga berarti artinya antara pihak Ahok dengan Anies sendiri sudah bertemu. Nah, ini gimana? Ada selentingan nggak pertemuannya seperti apa Kan mereka? Ahok udah nyatakan, gua siap dukung Anies, mati-matian gua dukung Anies. Itu statement Ahok loh di media. Artinya nggak main-main gitu. Saya yakin gini ya, saya salut juga tuh sama Ahok itu ya. Ahok tegak lurus sama partai, walaupun Anies dulu seterunya, kompetitor ya, tetapi hari ini dia siap memenangkan Anies Rashid Baswedan di DKI. Tapi kan ngeliat kabar terakhir yang walaupun Anies sudah sowan ke kantor DPP PDI, tapi ada kemungkinan dari pemimpin PDI sendiri bisa merubah gitu bang. Ya, Kang, dari nama terakhir kan Rano Karno dengan pilihan satunya itu, artinya gimana nih? Apa nih maksud Anies kemarin kedatangan tapi tiba-tiba tidak sertakan gitu? Walaupun belum pasti ya. Bukan, ini emang kan hari ini sore ini mungkin sudah di-declare. Tadi saya melihat sendiri persiapan di ruang terpisah, di DPP di ruang terpisah itu ada Anies dan Sidul. Nah ini juga menarik nih, PDIP cerdas, gitu, memasangkan Anies dengan Rano Karno. Rano Karno kan semua orang fenomena udah pasti tahu siapa Rano Karno, Sidul anak Betawi. Nah ini cerdas PDIP dibanding dengan calon lain. Ini menurut saya tamat ini, gitu, pilgub selesai. Apalagi ya RK di DKI selesai. Mestinya coba apa tadi katanya? Coba RK pakai baju kaos oranye waktu Persija bertanding kemarin. Ada nggak RK pakai kaos itu? Nggak ada. Yang ada siapa? Anies Baswedan. Artinya di situ RK nggak berani menonjolkan diri, gitu. Ini RK ragu sebenarnya nih. Jadi menurut saya Bismillah Anies lah menurut saya lagi. Kang, sedikit tekankan lagi, Anies Sidul akan seperti apa mungkin di mata Kang Doni? Gimana? Anies Sidul kemungkinan seperti apa? Wah ini sih menurut saya sih fenomena yang luar biasa ini. Ini amazing lah menurut saya lah, ini pasangan yang cerdas menurut saya, PDIP cerdas gitu. Rasanya dia akan mengalahkan kandidat yang di luar, yang didukung oleh berapa belas partai itu. Jadi di luar pasangan Anies Baswedan kemungkinan kecil untuk menang itu berat menurut saya gitu.